بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، والصلاة والسلام على نبيه محمد سيد الخلائق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang sikap atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika telah kita jelaskan yang lampau bahwasanya di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah terhadap para sahabat adalah selamatnya hati mereka dan lisan mereka dari menghujat, menghina, mencaci maki, membunuh, menumpahkan darah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya lisan mereka dari mencaci, menyumpah, melaknat para sahabat Rasulullah. Selamatnya hati mereka dari sifat iri, dengki, benci terhadap mereka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau melihat ada seseorang yang mencaci sahabat, ketahuilah dia bukan Ahlus Sunnah, dia Ahlul Bid'ah, dia zindiq. Kalau bukan Khawarij maka dia Rafidah. Kalau bukan Khawarij adalah Rafidah. Karena ciri-ciri Ahlus Sunnah adalah menyintai para sahabat, mengasihi mereka, selalu senantiasa mengucapkan rahmat Allah agar tujukan kepada mereka, selalu mengucapkan agar keridhaan Allah SWT senantiasa meliputi mereka. Ahlus Sunnah jika disebutkan seorang sahabat, segera dia mengucapkan radhiyallahu anhu. Ahlul Bid'ah jika disebutkan sahabat seperti Rafidah, Syiah, terucap ucapan la'natullah alaih. Itu Ahlul Bid'ah. Jika disebut Umar, mereka segera mengatakan la'natullah alaih. Jika disebut Abu Bakar, mereka segera menyatakan la'natullahi alaih. Ini Ahlul Bid'ah. Adapun Ahlus Sunnah senantiasa mengucapkan at-taraddi li ashabi Rasulillah, mengucapkan kalimat-kalimat doa agar mereka diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat adalah sebaik-baik umat setelah Rasulullah SAW. Mereka adalah sebaik-baik umat. Adapun orang-orang nawasib, adapun orang-orang khawarij, orang-orang rawafid, ketika mereka tidak ada jalan untuk merusak Qur'anul Karim, menguranginya atau menambahnya, maka mereka datang dengan jalan menghancurkan para sahabat, menghancurkan kehormatan para sahabat, menghancurkan kemuliaan para sahabat. Kalaulah para sahabat telah tercela, maka terputuslah jalur agama ini. Karena seluruh kita menimba agama ini daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berupaya pagi, sore, siang, malam, buku-buku mereka sebarkan untuk menghujat para sahabat, sehingga muncul kebencian kaum muslimin terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Yang dampaknya kalau telah muncul kebencian kepada mereka, maka tidak lagi dapat kita beragama. Karena agama ini tidak akan dapat kita amalkan kecuali melalui perantara para sahabat. Mereka ingin merusak perantara kita, yakni sahabat. Maka sahabat adalah perantara yang menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis Rasulullah siapa yang menyampaikannya? Para sahabat. Karena itulah musuh Islam. Ahlul Bid'ah senantiasa berupaya untuk menghujat para sahabat-sahabat Rasulullah. Padahal keutamaan mereka tersebar. Mereka taklukkan dunia. Subhanallah.
Mereka taklukkan dunia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah ada manusia yang dapat menyamai keutamaan mereka. Lantas datanglah orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Orang Rafidhah, Khawarij, mencaci maki para sahabat, mengutuk para sahabat. Padahal mereka lah yang telah menegakkan agama, menyebarkan agama. Ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, telah kita sebutkan juga tentang dalil dalam Al-Quran tentang sikap orang-orang beriman, senantiasa mereka bermohon kepada Allah agar Allah mengampuni orang-orang sebelum mereka dari golongan para salafus saleh. Dan telah juga kita sebutkan sabda Nabi SAW yang melarang untuk mencaci maki para sahabat-sahabat beliau SAW. Adapun hari ini berkata Dr. Shalih Fauzan hafizahullah, fadlus sahabah wa mauqifu ahli sunnati wal jama'ati min wa bayanu tafadilihim. Malam hari ini kita akan membahas tentang keutamaan sahabat dan sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap keutamaan sahabat yang bertingkat-tingkat ini. Bahwasanya sahabat, walaupun mereka semua adalah orang-orang yang mulia menjadi sahabat Nabi, namun mereka pun bertingkat-tingkat. Kita harus meyakini keyakinan ahlu sunnah bahwasanya para sahabat Rasulullah tidak satu tingkat dalam keimanan, dalam jihad, dalam infak. Karena ahlu sunnah mengatakan iman yatafawat, iman bertingkat-tingkat. Tidak sama iman Abu Bakar dengan iman Umar, tidak sama antara iman Umar dengan iman Anas bin Malik dan seterusnya. Yatafawatun, tidak akan sama imannya orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansar. Ahlu sunnah mengatakan iman yatafawat, bertingkat-tingkat. Sebagaimana kufur darakat, kekufuran pun bertingkat-tingkat. Ada yang lebih kufur, ada yang lebih kufur lagi. Yang paling kufur adalah orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Itu yang paling kufur. Di antara yang paling kufur ada juga yang diiringi dengan kezaliman, mendakwakan manusia kepada ideologinya, menyakiti manusia dan seterusnya. Sebagaimana surga bertingkat-tingkat, neraka pun berjenjang-jenjang, waliyadzubillah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yaqbaluna ma jaa bihil kitab wa sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim. Mereka ahlu sunnah menerima apapun yang terdapat dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah dan di dalam ijma' kesepakatan kaum muslimin yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat dan tingkatan-tingkatan mereka. Kita wajib mengimani. Enggak boleh kita selisihi. Semua keterangan daripada Quran, dari sunnah, ijma' kaum muslimin yang menunjukkan keutamaan sebagian sahabat daripada sebagian lainnya, wajib kita imani. Wa yufaddiluna man anfaqa min qablil fathi wa huwa sulhul Hudaybiyah wa qatala ala man anfaqa min ba'du wa qatal. Mereka ahlu sunnah lebih mengutamakan para sahabat yang telah mengucurkan dananya, infaknya fi sabilillah sebelum ditaklukkannya, sebelum terjadinya perjanjian Al-Hudaybiyah tahun ke-7 Hijriah. Mereka lebih mengutamakan kedudukan para sahabat yang berinfak, mengorbankan hartanya untuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah dengan para sahabat-sahabat yang baru masuk Islam setelah Hudaybiyah dan berinfak setelah perjanjian Hudaybiyah. Atau disebut dengan nama Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah yang telah kita bahas dalam pelajaran sirah. Kemudian waqatala ala man anfaqa min ba'du waqatal. Mereka mengutamakan para sahabat yang berperang, berjihad sebelum perjanjian Al-Hudaybiyah dengan para sahabat yang baru setelah Sulh Hudaybiyah masuk Islam dan berperang beserta Rasulullah. Ya. Seperti Khalid bin Walid, itu setelah Sulh Hudaybiyah. Abu Sufyan, Muawiyah dan lain-lainnya. Mereka setelah perjanjian Hudaybiyah.
Abbas. Adapun yang sebelumnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Talha, Zubair dan lain-lainnya. Jadi tingkatan yang pertama, mereka mengutamakan secara umum para sahabat yang berinfak dan berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah dibandingkan yang berinfak dan berperang setelah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian wa yufaddiluna al-muhajirin 'ala al-ansar. Mereka para ahlu sunnah, mereka menyepakati bahwasanya yang lebih utama adalah orang-orang muhajirin, baru orang-orang ansar. Subhanallah. Orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang hijrah meninggalkan Makkah, berlari membawa agamanya dalam rangka mematuhi perintah Rasulullah. Adapun orang-orang ansar adalah orang-orang yang tinggal di Madinah, yang terdiri daripada suku Aus maupun Khazraj, yang menerima saudara-saudara mereka dari golongan muhajirin. Maka di antara muhajirin dan ansar, ahlu sunnah sepakat lebih utama siapa? Orang-orang muhajirin. Karena nanti disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran, Allah senantiasa mendahulukan muhajirin dibandingkan ansar. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu dari golongan muhajirin dan ansar. Dan ayat-ayat lainnya. Jadi secara umum lebih utama orang-orang muhajirin daripada orang-orang ansar. Kemudian wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli Badrin wa kanu 319 i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Mereka ahlu sunnah mengimani bahwasanya Allah telah berfirman kepada ahlu Badar yang jumlahnya 300 lebih, ya, 300 lebih, antara 333 sampai 310, 309 orang. Mereka seluruhnya Allah telah berkata kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Perbuatlah apapun yang kalian perbuat, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Allahu Akbar. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat yang ikut perang Badar. Awal peperangan dalam Islam yang besar adalah perang Badar yang disebut dengan Yaumul Furqan. Kalaulah kalah kaum muslimin pada perang Badar, tidak akan lagi ada yang menyembah Allah. Di antara doa Rasulullah ketika perang Badar, Allahumma intahlik hadhil isabah lan tu'bad abada. Ya Allah, kalaulah kau hancurkan pasukan kecil ini, engkau tidak akan pernah disembah selama-lamanya. Allah menangkan mereka melawan 1000 orang-orang kafir Quraisy. Allah menangkan mereka. Maka setiap sahabat yang ikut perang Badar, mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar, dan jumlah mereka 300 sekian orang. Subhanallah. Makanya dalam sebagian buku-buku hadis seperti dalam buku Al-Arba'in An-Nawawiyah, jika sahabat tersebut ikut perang Badar dan dia tidak begitu dikenal, maka akan disebutkan di belakangnya Al-Badri. Apa arti Al-Badri? Yang ikut perang Badar. Al-Badri, agar umat tahu keutamaan mereka. Subhanallah. Seluruh para sahabat yang ikut perang Badar telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi dari salah seorang mereka yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu, ketika penaklukan kota Makkah, dia mengirimkan surat pemberitahuan tentang kehendak Rasulullah untuk menaklukkan Makkah, yang dibawa oleh salah seorang kusir, seorang wanita yang diletakkan di dalam sanggulnya. Kemudian Rasulullah diberitahukan oleh Jibril. Maka Rasulullah memerintahkan Ali dan satu sahabat lainnya mengejar wanita tersebut. Dia sekarang di tempat ini, kejarlah dia. Dia bawa surat. Jangan sampai surat itu sampai kepada orang-orang Quraisy, karena Rasulullah telah berdoa agar jangan sampai berita tentang keinginan mereka menaklukkan Makkah kepada orang-orang Quraisy. Adapun Hatib, dia memiliki keluarga di Makkah yang tidak memiliki pembela-pembela.
Tidak ada suku yang membelanya di sana. Adapun selain daripada Hatib, para sahabat-sahabat kaum Muhajirin di sana ada sukunya yang membela. Maka Hatib ingin agar perbuatannya ini dikenang oleh Quraisy dan mereka menghargai jasanya sehingga melindungi keluarganya. Maka ketika surat ini dilayangkan dan dibawa oleh seorang perempuan dan dikejar oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dipaksa untuk dikeluarkan, kemudian dibawalah surat tersebut kepada Rasulullah. Dipanggil Hatib. Ada apa denganmu wahai Hatib? Berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarlah aku penggal kepala orang munafik ini. Dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Berkata Hatib, wallahi ya Rasulullah, ma ghayyartu wala baddaltu. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merubah akidahku, tidak pernah merubah agamaku. Dia ceritakan kenapa dia ngirim surat. Maka berkata Rasulullah kepada Umar, da'hu ya Ibn al-Khattab, biarkan dia wahai Ibn al-Khattab. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah telah berkata kepada orang-orang yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Perbuatlah apa yang ingin kalian perbuat, sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Telah tertulis di Lauh Mahfuz bahwasanya para sahabat yang ikut perang Badar pasti akan selamat dari neraka. Pasti mereka akan ditutup dengan husnul khatimah. Pasti mereka akan beramal-amal yang baik. Ya, makanya para sahabat yang ikut perang Badar yang dijamin masuk surga, subhanallah, tidak pernah mereka tertipu akhirnya tidak beramal. Tetap mereka beramal, berjihad, sebagian mereka syahid. Dan begitulah para sahabat semuanya. Yang dijamin masuk surga, enggak ada yang leha-leha. Kalaulah itu terjadi dengan antum, enggak tahu saya. Ya, anta ya fulan dapat rekomendasi masuk surga. Mungkin antum udah santai-santai aja, enggak pernah ngaji lagi udah. Tidur di rumahnya. Kenapa? Aman, surga di tangan. Subhanallah. Para sahabat, Uqasyah bin Mihsan, kata Rasulullah, anta minhum. Engkau termasuk golongan 70.000 orang. Apakah setelah itu Uqasyah tenang-tenang di rumahnya diam, enggak datang ke masjid, enggak salat jamaah, enggak mendengar hadis Rasulullah? Tidak. Bahkan matinya dalam keadaan berjihad fisabilillah, terbunuh syahid. Itu para sahabat. Makanya enggak ada rekomendasi untuk kita. Kita enggak sanggup menerimanya. Makanya antum enggak jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum dah payahlah itu dah. Baik, jadi ini keutamaan para sahabat yang ikut perang Badar. Subhanallah. Dan dalam jenjang gaji pun Umar membedakan sahabat dengan kelas-kelasnya. Kebijakan Abu Bakar Siddiq, dia samakan gaji mereka semua. Kata Abu Bakar, pandangannya akhirat. Di dunia semua mereka sama. Adapun amalan mereka itu Allah SWT akan berikan kepada mereka kelebihan, sebagian di atas sebagian lainnya. Di dunia semua disamakan. Ketika Umar jadi khalifah tidak akan mengisamakan orang-orang yang darah mereka pedang mereka itu terhunus, menumpahkan darah orang-orang kafir. Mereka berkorban dengan harta mereka sebelum berdakwah ke Makkah, dengan yang mereka datang belakangan, enggak mungkin disamakan. Maka diberikan gaji mereka sesuai dengan senioritas mereka. Yang paling tinggi gajinya Ummahatul Mukminin contohnya kan. Kemudian ashabu Badar, ashabu Uhud, yang ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan seterusnya. Berbeda-beda tingkatannya. Baik. Kemudian wa bi annahu la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta asy-syajarah kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkeyakinan bahwasanya tidak akan masuk surga seorang pun dari sahabat yang ikut membaiat di bawah pohon, sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulu jannata man bai'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka, la yadkhulun nar. Tidak akan masuk neraka siapapun yang membaiat di bawah pohon ini, kata Rasulullah. Itu terjadi ketika perjanjian Al-Hudaybiyah. Ketika diberitakan Utsman sebagai utusan Rasulullah dibunuh oleh orang-orang Quraisy, maka mereka bersumpah berbaiat untuk mati demi mempertahankan agama mereka, demi membela darah satu orang Islam yang tertumpah Utsman. Mereka semuanya membaiat di bawah pohon kayu tersebut. Dan pohon kayu tersebut terus masih ada sampai pada masa Umar,
Ketika orang sudah mulai terlihat ada penyimpangan, sifat ghulu, ekstrim, ingin mengkultuskan pohon kayu, maka segera ditebang oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Siapa yang nebang? Umar. Kalau dibiarkan, jadilah. Makanya bukanlah kesalahan kalaupun dinasti Saud menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan-kuburan yang dikeramatkan, itu bukanlah kesalahan. Itu meniru para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi kesyirikan, kemudian pemerintah setempat menghancurkannya, bukanlah kesalahan. Maka salah ketika fitnah mereka menghancurkan situs-situs Islam. Tidak. Mereka ingin mengembalikan manusia kepada kemurnian tauhid. Subhanallah. Jumlah mereka banyak ini. Baik. Kita baca dulu matannya. Bal laqad radhiyallahu anhum wa radu an. Bahkan Allah telah meridhai mereka semua yang ikut membaiat di bawah pohon kayu tersebut, dan mereka beridho kepada Allah. Wa kanu aktsara min 1400. Yang jumlah mereka lebih banyak daripada 1400 orang. Subhanallah. Semuanya yang membaiat Rasulullah untuk taat, patuh, siap mati di bawah pohon kayu, semuanya mereka masuk surga. Allahu Akbar. Nanti akan disebutkan dalilnya. Wa yashhaduna bil jannati liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ahlu sunnah mempersaksikan surga yang akan dimasuki oleh sebagian sahabat yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka sebagai penghuni surga, seperti 10 orang sahabat, ya, yang disebutkan dalam satu hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah. 10 orang, ya, Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. Ini 10 orang dalam satu hadis. Mereka lah yang paling senior di antara semua sahabat. 10 orang inilah yang paling senior. Mereka lah yang diperintahkan oleh Umar, ya, setelah meninggalnya Abu Bakar. Mereka lah yang diperintahkan Umar ketika Umar dalam kondisi kritis mau meninggal, menjadi ahlu syura, ahlul halli wal aqdi. Mereka lah yang bermufakat untuk mengangkat siapa yang lebih layak menjabat setelah Umar bin Khattab, antara Ali dan Utsman. Ini yang paling senior ini. 10 orang inilah senior para sahabat yang paling tinggi kedudukannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari yang 10 orang ini pun ada lagi yang lebih utama di antara mereka. Wa Thabit bin Qais bin Syammas. Di antaranya adalah Thabit bin Qais bin Syammas. Ini adalah khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ghairihim min as-sahabah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Thabit ini bin Qais, kalau datang para utusan-utusan dan terbiasa orang-orang Arab, akan ada seorang pembicara daripada utusan, memuji-muji sukunya dan segala macam. Nanti datanglah ketika itu khatib Rasulullah, dia yang menjawab pidato ini dengan pidato yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang lebih dalam maknanya. Dan tidak jarang dengan khutbahnya mereka semuanya langsung masuk Islam. Dan sahabat-sahabat lainnya, banyak yang lain-lainnya. Bilal bin Rabah, ada hadis mengenai Bilal khusus, ya. Dan sahabat-sahabat lain. Kemudian wa yuqirruna bima tawatara bihi an-naqlu an amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka mengakui dengan berita kabar yang sifatnya mutawatir, saking banyaknya para perawinya,
yang bersumber daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairi, dan dari selain Ali juga, riwayat-riwayat selain daripada Ali, min anna khaira hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umaru, bahwasanya yang paling utama daripada umat ini setelah nabinya dialah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar. Allahu akbar. Abu Bakar yang paling utama. Paling utama Abu Bakar. Menurut kesepakatan semua sahabat tanpa seorang pun menyelisihinya. Setelah Abu Bakar, Umar, mereka pun sepakat tanpa ada yang menyelisihinya. Banyak sekali keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, jika antum buka dalam Sahih Bukhari, Manaqib Abu Bakar, banyak sekali. Ya. Dalam Al-Qur'an, idhuma fil ghar, tatkala keduanya dalam gua. Siapa keduanya? Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Walladzi jaa bisidqi wa saddaq, dan orang-orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkan. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Banyak sekali. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tidak ada seorang pun yang pernah memberikan kenikmatan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia yang memberikan kenikmatan, bantuan kepada orang selainnya. Masya Allah, banyak keutamaannya. Kata Rasulullah, tidak pernah ada harta yang bermanfaat bagiku daripada harta Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Lau kuntu muttakhidan minan nasi khalila lattakhadtu Abu Bakr khalila. Andai kata aku boleh mengangkat kekasih hatiku sebagai khalilku di antara manusia, akan kuangkat Abu Bakar sebagai khalilku. Walakin ukhuwatan fil Islam, tapi dia adalah saudaraku dalam Islam. Subhanallah. Kata Rasulullah, semua pintu-pintu yang menuju ke masjid tutup kecuali pintu Abu Bakar, biarkan dia dibuka. Ketika Rasulullah sakit, kata Rasulullah, muru Abu Bakr falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar agar dia yang salat menjadi imam bagi manusia. Heboh ketika itu Aisyah, ya Rasulullah, bapakku suaranya lembut, kalau dia jadi imam kadang-kadang dia nangis, tak terdengar suaranya. Suruh ajalah Umar. Marah Rasulullah, inna kunna suwaihibati Yusuf, sama kali seperti perempuan-perempuan itu yang mengganggu Yusuf itu, tak bisa dikendalikan. Muru Abu Bakr falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar agar dia yang menjadi imam salat dengan manusia. Banyak sekali keutamaannya. Berinfak, radhiyallahu ta'ala anhu, dia infakkan seluruh hartanya. Berangkat Umar pagi-pagi menuju Rasulullah ketika perang Tabuk. Berkata Umar, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Dia bawa setengah hartanya. Adapun Rasulullah berkata, wahai Umar, adapun Abu Bakar dia telah infakkan semua hartanya fi sabilillah. Berkata Umar, tidak akan pernah mungkin aku dapat mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Abu Bakar enggak ada ketika itu dia bersaingan, enggak ada. Dia infakkan Allah saja. Umar ingin menyaingi Abu Bakar, walaupun untuk Allah, tapi ingin menyaingi seorang. Dan ternyata Abu Bakar tetap. Pada pagi Rasulullah berkata, siapa pada malam hari yang salat? Saya Rasulullah. Siapa yang berpuasa pada pagi hari ini? Saya Rasulullah. Siapa yang mengiringi jenazah? Saya Rasulullah. Siapa yang ini? Saya. Kata Rasulullah, orang sepertimu ini akan disuruh dari semua pintu surga. Banyak sekali keutamaannya. Yang paling besar keutamaannya, ya, setelah Rasulullah wafat, dialah yang berhasil menghabiskan orang-orang yang membangkang kaum murtadin yang murtad. Subhanallah. Sampai-sampai Umar sendiri ragu-ragu memerangi mereka. Apa kata Umar? Ya Abu Bakrin, kaifa tuqatilun nas wa hum yaquluna la ilaha illallah? Wahai Abu Bakar, bagaimana kau perangi mereka? Mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Berkata ketika itu Abu Bakar, la uqatilannahum, aku akan perangi mereka karena mereka tidak membayar zakat. Subhanallah. Karena sungguhnya zakat adalah merupakan hak Islam. Setelah itu sepakatlah semua sahabat memerangi kaum murtadin. Dalam kondisi kacau balau, Madinah begitu gentingnya keadaan, rapuh keadaan Madinah karena bangsa Arab murtad sebagian besar, sebagian suku aja yang enggak murtad. Musuh di sekelilingnya mengiringi dan seterusnya. Subhanallah. Sementara pasukan yang Rasulullah utus ke Tabuk di bawah pimpinan Usama sedang akan bergerak,
Ya, sebagian sahabat menyuruh supaya dibatalkan saja. Dibatalkan saja keberangkatan Usamah. Bahaya, Madinah akan kosong, akan diserang musuh. Berkata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan tegasnya, tidak akan mungkin aku batalkan utusan yang Rasulullah mengutusnya. Mereka ribut karena Usamah masih muda, 18 tahun memimpin pasukan perang yang di bawahnya banyak senior-senior sahabat. Bahkan dikatakan Umar di sana, di bawah dia. Mereka ribut, ganti aja Usamah. Berkata Abu Bakar, demi Allah tidak akan mungkin ku ganti seorang pemimpin yang Rasulullah mengangkatnya. Allahu Akbar. Tegas. Ya. Subhanallah. Banyak keutamaannya, tapi dialah yang paling dimusuhi oleh orang-orang Rafidhah. Sampai putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, al-bari'ah, al-mubarra'ah, yang suci dan Allah sucikan, masih sampai saat ini dianggap mereka berzina. Wal iyadzu billah. Ada CD-CD mereka, ceramah-ceramah mereka. Dengan itu para ulama mengkufurkan mereka, mengkafirkan mereka karena mereka menolak firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah Abu Bakar siapa? Umar radhiyallahu taala anhu. Sepakat tanpa ada perselisihan. Umar setelah Rasulullah setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Umar pun satu gudang, mungkin dapat ceritakan keutamaannya, banyak sekali keutamaannya. Subhanallah. Antum silahkan rujuk dalam kitab Manaqib Umar dalam Sahih Bukhari, di situ ada diterangkan. Kemudian wa yuthallithuna bi Utsman wa yurabbi'una bi Ali radhiyallahu anhu, dan mereka menganggap Utsman lah yang ketiga setelah keduanya dan Ali lah yang keempat setelah ketiganya. Kama dallat alaihi al-athar, sebagaimana yang terdapat dalam banyak athar. Banyak sekali athar. Hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menunjukkan keutamaan mereka yang empat ini. Keutamaan Utsman yang ketiga dan Ali yang keempat. Wa kama ajma'a as-sahabatu ala taqdimi Utsman fil bay'ati ma'a anna ba'd ahli sunnati kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abu Bakr wa Umar ayyuhuma afdalu. Dan para sahabat telah sepakat untuk lebih mendahulukan Utsman di dalam masalah kekhalifahan, baiat. Subhanallah. Bahwasanya menjadi khalifah setelah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman bin Affan. Walaupun sebagian ahli sunnah mereka berselisih terhadap Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Setelah semua mereka sepakat yang paling utama Abu Bakar, kemudian Umar, tapi mereka berselisih mana lebih utama, apakah Utsman, apakah Ali. Kebanyakan mengatakan Utsman lebih utama daripada Ali dari segi keutamaan. Adapun dari segi khilafah, khalifah, ijma' mereka semua bahwasanya Utsman yang berhak setelah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itulah memang urutannya. فقدم قوم عثمان وسكتوا وربحوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. Sebagian ahlu sunnah mendahulukan Utsman dan mereka diam setelah itu. Sebagian mereka mengutamakan Ali. Dan sebagian yang lain mereka tawakuf. Arti tawakuf, mereka tidak ada komentar. Mereka tidak mengatakan ini lebih utama daripada ini, mereka diam. Ya, ada 3 pendapat. Mengutamakan Utsman, mengutamakan Ali, yang ketiga apa? Mereka tawakuf. Lakin istaqarra amru ahli sunnah, tetapi setelah itu berlanjutlah keadaan, sepakatlah ahlu sunnah untuk lebih mengutamakan Utsman,
baru Ali radhiyallahu taala anhu wa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. طيب نقرأ شرح. تقرأ يا من يقرأ شرح؟ تقرأ يا شيخ؟ تفضل. معك كتاب؟ أنت تقرأ؟ بارك الله فيك. تفضل. الشرح. بين الشيخ رحمه الله بين الشيخ رحمه الله في هذا المقطع من كلامه تفاضل الصحابة الصحابة بعد أن بين فيها سبق فضلهم عموما وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك فقوله ويقبلون أي أهل السنة والجماعة ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع أي إجماع المسلمين من فضائلهم ومراتبهم وكفى بهذه المصادر الثلاثة شاهدا على فضلهم. طيب. بين الشيخ رحمه الله في هذا المقطع من كلامه تفاضل الصحابة. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalam beberapa paragraf ini perkataan beliau tentang perbedaan para sahabat. Ba'da an bayyana fi ma sabaq fadlahum umuman, setelah sebelumnya beliau menjelaskan keutamaan para sahabat secara umum. Wa mauqif ahli sunnah wal jamaah min dzalik, dan bagaimana sikap ahli sunnah dalam perkara ini. Fa qawluhu wa yaqbalun ay ahli sunnah wal jamaah, mereka menerima maksudnya adalah sunnah. Ma jaa fil kitabi wa sunnati wal ijma', apa-apa yang terdapat di dalam kitab dan sunnah dan ijma', ay ijma'il muslimin, kesepakatan kaum muslimin, min fadailihim wa maratibihim, yang menunjukkan tentang keutamaan mereka dan tingkatan-tingkatan mereka. Wa kafa bihadhil masadir ats-tsalatsati syahidan ala fadlihim, cukuplah 3 referensi ini rujukan mereka ke ahlu sunnah tentang keutamaan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma innahum laysu ala darajatin wahidah fil fadli bal bihasabi sabqihim ila al-islam wal jihad wal hijrah. Kemudian mereka bukanlah setingkat dalam peringkat mereka, kedudukan mereka, tetapi tentunya lebih diutamakan orang-orang yang lebih senior, yang lebih dahulu masuk Islam, lebih dahulu berjihad, lebih dahulu hijrah, wa bihasabi ma qamu bihi min a'malin tijaha nabiyihim wa dinihim, sesuai dengan tingkat amalan mereka, pembelaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama Allah. Walidzalika qala Syekh rahimahullah, karena itulah berkata Syekh, wa yufaddiluna man anfaqa min qabl al-fath wa huwa sulh Hudaybiyah, karena itulah mereka lebih mengutamakan orang-orang yang berinfak sebelum perjanjian Hudaybiyah. Lianna Allah sammahu fathan biqauli ta'ala inna fatahna laka fathan mubina. Penaklukan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah dikatakan Allah dalam Al-Quran sebagai bentuk penaklukan. Walaupun sulh Hudaybiyah belum takluk orang-orang Quraisy, tapi dampaknya setelah itu adalah kemenangan kaum muslimin. Wa dzalika huwa al-masyhur anna al-murad bil fath sulh Hudaybiyah lianna surat al-fath nazalat aqibihi, karena surat Al-Fath itu turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Wal Hudaybiyah bi'run qurba Makkah, adapun Hudaybiyah adalah sumur yang terdapat dekat kota Makkah. Waqa'at 'indahu al-bai'ah tahta syajaratin kanat hunak hina masadda al-musyrikuun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu an dukhuli Makkah. Di sumur itulah, di bawahnya, di sampingnya ada pohon, di bawah pohon tersebutlah mereka semuanya berbaiat tatkala orang-orang Quraisy menahan kaum muslimin tidak boleh masuk Makkah, padahal mereka datang untuk melaksanakan umrah. Fabaya'uhu al-maut, maka mereka semuanya membaiat Nabi untuk siap mati. 1400 orang mereka ketika itu. Summiyat hadhihi al-bai'atu fathan lima hasala bisababiha minal khairi wan nasril muslimin. Baiat ini disebut dengan nama penaklukan karena dampak positif,
kebaikan yang terjadi setelah perjanjian ini. Wad dalilu ala tafdhili haula'i qaulu ta'ala, dalil tentang keutamaan mereka yang membaiat di bawah pohon ini firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang memiliki keutamaan berinfak sebelum perjanjian Hudaybiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat yang 10, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Kata Allah, tidak sama di antara kalian orang-orang yang berinfak sebelum ditaklukkannya orang-orang kafir pada sulh Hudaybiyah dan berperang. Mereka tentu lebih besar derajatnya dibandingkan orang-orang yang berinfak setelah penaklukan Hudaybiyah dan berperang setelahnya. Wa haula'i humus sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka lah orang-orang yang terdahulu dalam Islam dari golongan orang-orang muhajirin maupun orang-orang ansar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Di mana Allah berfirman, orang-orang terdahulu dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah telah meridhai mereka semua dan mereka ridha kepada Allah. Maka ayat ini menunjukkan rekomendasi daripada Allah tentang keridhaan Allah terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah al-hadis mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Semua sahabat adalah orang-orang yang adil. Makna adil terpercaya. Thiqah. Ya, terpercaya mereka semuanya. Tidak ada di antara sahabat yang berdusta, enggak ada. Makanya semua berita dari mereka diterima dalam Islam. Jika telah sampai ke sahabat, maka mereka telah melewati jembatan, mereka telah melewati sonsor. Begitu tinggi kedudukan mereka, sehingga mubham sahabat pun la yadur. Kalau enggak disebutkan siapa namanya dalam riwayat hadis, jika dia sahabat, enggak merubah hadis statusnya, tetap hadisnya kuat, ya. Kalau anda kata hadis datang daripada seorang sahabat yang pernah bersahabat dengan Nabi, walaupun enggak disebutkan namanya, tetap diterima. Kemudian wa yuqaddimuna al-muhajirin 'ala al-ansar. Kemudian mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansar. Tadi telah kita jelaskan definisi kedua-duanya. Dan dalil mengenai itu, mengenai keutamaan orang-orang muhajirin yang tadi kita sebutkan. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Di sini Allah lebih mendahulukan siapa? Orang-orang muhajirin, baru orang ansar. Dalam ayat lainnya, dalam surat At-Taubah ayat 117, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Allah telah menerima taubat Nabi dan taubat orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, alladzina tabauhu fi sa'atil usra, yang mengikuti Nabi ketika peperangan Tabuk, peperangan yang sangat sulit. Ini menunjukkan keutamaan siapa? Orang-orang muhajirin melebihi orang-orang ansar, karena mereka yang pertama kali disebutkan. Dalam ayat lainnya terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, bagi orang-orang fakir dari golongan muhajirin yang diusir dari negeri mereka, yabtaguna wa amwalihim, diambil harta mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka sengaja hijrah dalam rangka mencari keridhaan Allah, karunia Allah, wa yansurunallaha wa rasulah, dalam rangka menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur. Kemudian walladzina tabawwa'ad darul iman, adapun orang-orang yang menyiapkan rumah-rumah mereka dan mereka telah beriman, ini siapa? Orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang hijrah kepada mereka. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang Ansar setelah orang-orang Muhajirin. Kemudian mereka mengimani bahwasanya Allah berkata kepada ahli Badar, perbuatlah apa yang kalian sukai, sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Dan jumlah mereka adalah sebanyak 314 orang. Apa maksud ini, ikhwan rahimakumullah?
Apa maksud daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman kepada orang-orang yang ikut perang Badar, "Perbuatlah suka hati kalian, Allah telah mengampuni kalian." Apakah apapun yang mereka buat Allah akan ampuni? Walaupun perbuatan kezaliman, perbuatan kesyirikan dan seterusnya. Dengarkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala jawabannya. Qala Ibnu Qayyim fil Fawaid, berkata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, "Ashkala 'ala katsirin minan nas ma'na." Banyak orang yang kebingungan tentang makna ayat hadis ini, riwayat ini. Riwayat yang menceritakan kepada para sahabat yang ikut perang Badar, "Perbuatlah suka hati kalian, telah diampuni dosa kalian." Sesuka hati kalian, maksudnya apa? Apakah maknanya menghalalkan bagi mereka untuk berbuat maksiat? Allah telah ampuni mereka semua? Tidak. Thumma dzakara al-aqwala fi dzalik. Kemudian dia menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang perkara ini. Thumma qala, kemudian dia berpendapat, "Falladzi nadhunnu fi dzalika wallahu a'lam." Yang kami anggap dalam perkara ini dan Allah lebih mengetahui, anna hadza khitabun liqaumin qad 'alima Allah subhanahu annahum la yufariquna dinahum. Yang saya pahami kata Ibnu Qayyim, bahwasanya perkataan ini Allah tujukan kepada suatu kaum yang Allah telah mengetahui dalam Lauh Mahfuz sana, dalam ilmunya mereka tidak akan pernah murtad. Bal yamutuna al-Islam, mereka akan mati di atas Islam. Wa annahum qad yuqarifuna ma yuqarifu ghairuhum min adz-dzunub. Bahkan boleh saja mereka tergelincir buat dosa sebagaimana orang-orang lainnya karena mereka bukan malaikat. Sebagaimana Hatib bin Abi Balta'ah. Walakin la yatrukuhum subhanahu musirrina 'alaiha. Tapi Allah enggak akan biarkan mereka terang-terangan buat dosa, berbangga dengannya. Bal yuwaffiquhum litaubatin nasuh wastighfar wa hasanatin tamhu athar dzalik. Bahkan Allah pasti akan senantiasa memberikan kepada mereka taufik untuk senantiasa mereka taubat daripada dosa-dosa mereka, beristighfar yang membuat terhapusnya dosa-dosa mereka. Jadi bukan maknanya semua sahabat yang ikut perang Badar mereka maksum, enggak berdosa. Boleh saja mereka tergelincir berdosa, tapi Allah berikan kepada mereka taufik untuk bertaubat, beristighfar yang akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Wa yakunu takhsisuhum bihadza duna ghairihim. Tentunya ini adalah pengecualian bagi mereka yang tidak diberikan kepada selain mereka. Qad tahaqqaqa li'annahu qad tahaqqaqa dzalika fihim wa annahum maghfurun lahum. Karena telah benar-benar ada perkara ini dalam diri mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yamna'u dzalika kaunul maghfirah hasalat bi asbabin taqumu bihim. Dan tidaklah menghalangi bahwasanya ampun ini dengan sebab mereka sendiri yang melakukan sebab tersebut agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, dengan amal saleh, dengan berjihad. Kama la yaqtadi an yu'attilul fara'id wuthuqan bil maghfirah. Sebagaimana hal ini tidaklah mengharuskan mereka akhirnya berleha-leha, tidak mengerjakan yang wajib karena mereka telah percaya bahwasanya Allah telah mengampuni mereka. Bukan ini maknanya. Walau kanat qad hasalat bidun istimrar 'ala qiyam bil awamir lamahtaju ba'da dhalika ila salatin wala hajjin wala zakatin wala jihadin wa hadha muhalun. Intaha. Kalau andai kata mereka akan diampuni tanpa sebab apapun yang mereka perbuat, ya, tanpa ibadah, tanpa amal saleh, tanpa konsisten istiqamah dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan, pastilah mereka tidak akan perlu lagi kepada salat, enggak perlu lagi mereka haji, enggak perlu lagi membayar zakat, enggak perlu jihad, karena mereka semuanya telah diampuni Allah dan dijamin masuk surga. Dan ini adalah perkara yang mustahil. Mereka yakin bahwasanya mereka wajib tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Qala wa bi annahu la yadkhulu an-nara ahadun bay'a tahta asy-syajarah kama akhbara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekhul Islam berkata bahwasanya tidak akan masuk surga seorang pun yang membaiat di bawah pohon, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jumlah mereka berapa tadi? Lebih daripada 1.400 orang sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan di sini dalam ayat ini Allah menyebutkan dua hal.
Pertama, Allah meridai mereka. Yang kedua, bahwasanya mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian mereka Ahlus Sunnah menyaksikan sahabat-sahabat yang disaksikan Rasul dengan surga, seperti 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sahabat yang dikatakan Rasulullah masuk surga, maka wajib kita katakan mereka masuk surga dengan nama-nama mereka. Adapun para sahabat yang enggak disebutkan secara rinci namanya masuk surga, kita harus diam. Tidak boleh kita katakan si fulan masuk surga karena enggak ada dalilnya secara khusus. Paling-paling kita hanya bisa menyebutkan secara umum. Kita katakan yang membaiat di bawah pohon kayu semua masuk surga. Ya, yang ikut perang Badar semua masuk surga. Ada para sahabat yang dengan namanya individu per individu Rasul sebutkan masuk surga. Karena kalaulah kita mengatakan seorang sahabat dengan namanya dia ahli surga tanpa nas, berarti kita telah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang Rasulullah terangkan dengan namanya, maka kita sebutkan pula dengan nama mereka. Di antaranya adalah 10 orang. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Talha bin Ubaidillah. Ini 10 orang sahabat Rasulullah. Demikian juga Thabit bin Qais bin Syammas. Dan sahabat-sahabat lainnya seperti Bilal dan lain-lainnya ya. Ukasha bin Mihsan yang Rasul sebutkan. Ya, Ammar dan seterusnya. Wa yuqirruna bima tawatara bihi an-naqlu an Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dan mereka mengimani apa-apa yang telah diterangkan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu dengan riwayat yang jumlahnya mutawatir banyak sekali, enggak mungkin mustahil. Yang mustahil semuanya berbuat dusta. Dan sahabat-sahabat selain Ali bahwasanya mereka telah sepakat mengatakan yang paling baik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ya, sepakat mereka semua. Ditanyakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, siapa orang yang paling baik setelah Rasulullah? Berkata Ali, Abu Bakar. Siapa setelah itu? Setelah itu adalah Umar, kata beliau. Dan pada yang ketiga dia diam. Ditanya sahabat, apakah engkau yang ketiga? Dia katakan, wa ma ana illa minal muslimin. Aku hanyalah bagian daripada kaum muslimin. Ali radhiyallahu taala anhu. Wa yuthalithuna bi Utsman. Dan ahlu sunnah mendudukkan Utsman sebagai tingkat yang ketiga. Kebanyakan mereka. Ya, wa yurabbi'una bi Ali, dan mereka menempatkan Ali pada tempat yang keempat setelah Utsman radhiyallahu anhum. Kemudian ikhwan, dalam ungkapan Ali yang paling utama adalah Abu Bakar, setelah itu adalah Umar, adalah merupakan bentuk bantahan kepada orang-orang Syiah yang mengatakan Abu Bakar, Umar, mereka merampas kekuasaan daripada Ali. Bahkan mereka mengkafirkan keduanya. Bahkan mereka mengatakan keduanya adalah sonamai Quraisyin, berhala-berhala Quraisy. Wal'iyadzubillah. Padahal Ali ditanya, yang paling utama Abu Bakar, dia bilang, baru Umar. Sementara mereka yang mengatakan mereka beragama agamanya Ahlul Bait, yang mereka mengkultuskan Ali, mereka menyelisih imam mereka sendiri Ali radhiyallahu taala anhu warda. Subhanallah. Bagaimana mungkin kedua orang dikafirkan? Begitu banyak jasa-jasanya. Subhanallah. Ya. Kalaulah Umar itu kafir, tidak akan mungkin Ali menikahkan Umar dengan putrinya Ummu Kalthum. Bagaimana Ali menikahkan seorang putrinya dengan seorang laki-laki yang kafir? Wal'iyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tadi telah kita bahas mengenai masalah perselisihan Ahlussunnah dalam perkara Utsman dan Ali. Walaupun mereka semua sepakat yang ketiga menjadi khalifah adalah Utsman. Mereka hanya berbeda dalam perkara mana lebih utama antara Utsman dengan Ali. Tetapi kelak
muncullah kesepakatan mereka bahwasanya yang lebih utama adalah Utsman baru Ali. Berhasillah terwujudlah ijma', kesepakatan setelah itu. Maka tidak boleh setelah mereka sepakat ada yang menyelisih mereka. Enggak boleh kita selisih lagi. Enggak boleh kita katakan Ali lebih daripada Utsman karena telah tegak kesepakatan mereka setelah itu. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nanti akan dibahas minggu depan tentang hukum orang-orang yang mendahulukan Ali ya sebagai khalifah dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya ya. Hukum orang-orang yang mengatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah. Baru setelah itu yang lain-lainnya. Ini akan kita bahas insyaallah di minggu yang akan datang. Ada yang bertanya? Fadhal, silakan. Perkara ini paham antum semuanya? Enggak ada yang bertanya? Tafadhal. Istilah ada istilah yang digunakan seperti Sayyidina. Adakah sebelum kita sebut nama sahabat disebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar? Adakah istilah ini digunakan di zaman salaf? Adakah istilah ini digunakan oleh para imam mujtahidin? Satu. Yang kedua boleh tak? Yang kedua, adakah wajib kita katakan radhiyallahu an setiap kali kita dengar nama sahabat seperti mana kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar nama Muhammad bin Abdullah? Baik. Ada dua pertanyaan. Pertama tentang istilah Sayyidina jika didekatkan dengan nama sahabat-sahabat Rasulullah seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Apakah ada keterangan dalam agama kita mengenai ungkapan-ungkapan seperti ini? Wallahu taala alam. Apakah para salafus saleh menggunakan kata-kata ini? Enggak mereka gunakan. Enggak mereka katakan ungkapan Sayyidina. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah tidak sepakat dengan beberapa orang sahabat yang mengelu-elukan beliau, yang berlebih-lebihan mengeluh-elukan beliau, di mana mereka berkata, ya Rasulullah, anta khairuna wa ibnu khairina, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Ya Rasulullah, engkaulah orang terbaik di antara kami, anak yang terbaik, pemimpin kami, anak pemimpin kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka mengatakan demikian. Khawatir nanti akan jadi hulu, akan timbul sikap ekstrim, berlebih-lebihan. Maka beliau berkata, katakan saja, panggil saja aku Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Adapun Rasulullah, beliau memang benar-benar ya Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, pemimpin seluruh manusia, seluruh makhluk, benar ya. Dan dia pernah mengatakan, ana sayyidu walad Adam wala fakhra. Aku adalah pemimpin bagi anak Adam, tapi aku tidak menyebutkan dalam bentuk berbangga. Maka Rasulullah mengatakan ana sayyidu di sini bukan dalam rangka berbangga-bangga, tapi ikhbar, memberitahukan kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya, kepada umatnya bahwasanya beliaulah orang yang paling utama dalam umat ini. Makanya ya, ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar membahas tentang perkara salawat dengan menambahkan ucapan sayyidina, ya, dia sebutkan khilaf para ulama, kemudian dia katakan, tetapi yang paling terbaik adalah petunjuk Rasulullah SAW. Dan di antara petunjuk Rasulullah, beliau tidak pernah ajarkan kepada para sahabat ketika bertanya kepada beliau tentang bagaimana cara berselawat, ya, dia enggak katakan qulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tapi dia katakan qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Katakan, ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Enggak ada tambah-tambahan kata-kata sayyidina. Dan itu yang lebih benar, yang lebih dekat kepada sunnah. Adapun dari mereka yang menambahkan kata-kata sayyidina, kata mereka sebagai bentuk pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah melarang orang-orang Badui menyuruh beliau dengan namanya. Ketika orang-orang Badui datang, ya Muhammad ukhruj alaina, wahai Muhammad keluarlah, temuilah kami, maka turun ayat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang menyerumu dari balik pintu-pintu kamarmu, mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Turunlah ayat yang merintahkan mereka untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang rajih wallahu taala alam adalah tanpa embel-embel tambahan sayyidina dalam salat. Adapun di luar salat, ya,
hanya untuk menjelaskan beliau adalah pemimpin umat, enggak ada masalah insyaallah taala. Tapi adapun tentang para sahabat-sahabat, kita tidak mengetahui ini masyhur di kalangan para salafus saleh, enggak masyhur. Wallahu taala alam. Yang pertama ya. Yang kedua tentang ucapan radhiyallahu anhum. Mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah. Perkataan ini memang dari para salafus saleh. Kalau disebutkan nama sahabat, mereka seketika mengatakan radhiyallahu taala. Ini memang merupakan perkara yang menjadi kebiasaan para salafus saleh, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Allah Subhanahu wa taala yang telah meridhai mereka. Kalaulah Allah meridhai mereka, kenapa kita tidak meridhai mereka? Mendoakan agar Allah meridhai mereka, ya. Maka setiap Ahlus Sunnah jika disebutkan nama para sahabat, mereka mengucapkan apa? Taraddi radhiyallahu anhu. Setiap disebutkan nama ulama setelah sahabat, mereka akan mengatakan apa? Rahimahullah. Inilah etika Ahlus Sunnah. Mereka senantiasa mendoakan orang-orang yang berjasa dalam agama ini kepada mereka. Setiap ulama disebutkan, mereka enggak pernah lupa mengucapkan kalimat rahimahullah. Walaupun sebagian ulama menggunakan kata-kata radhiyallahu anhu kepada imam-imam besar mereka. Ya, sebagaimana perkataan sebagian dalam mazhab Syafi'i, qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Ini dalam bab apa? Dalam bab doa, dalam bab doa, semoga Allah meridhoinya. Terdapat ini dari sebagian ulama-ulama yang menisbatkan kata-kata radhiyallahu anhu kepada orang-orang yang datang setelah sahabat Rasulullah SAW. Apa hukumnya? Boleh dalam bentuk doa. Ya, dalam bentuk doa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Tetapi yang paling masyhur dalam manhaj kita ini, setiap sahabat jika disebutkan namanya, maka kita hendaklah mengucapkan kalimat doa at-taraddi anhum, mengatakan radhiyallahu anhum. Ya, jangan ditinggalkan. Dan jangan dibuat simbol-simbol RA, enggak boleh. Sama dengan membuat simbol-simbol sallallahu alaihi wasallam, SAW. Ini terlarang. SAW bukan sallallahu alaihi wasallam. SAW enggak tahu apa artinya, enggak ada ringkasan-ringkasan. Dilarang. Ada kecaman para ulama terdahulu yang meringkas ucapan salawat dengan rumusan sad. Dibantah oleh para ulama, Imam Nawawi membantahnya, mengatakan ini melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ungkapan salat enggak boleh. Ya. Sama dengan ungkapan salam di SMS sekarang. Assalamualaikum ASS. Apa ASS ikhwan? Minimal antum ucapkan assalamualaikum. ASS WRWB. Itu bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Jangan ringkas-ringkas. Kalau panjang kalau ucapkan assalamualaikum. Itu yang paling minimal. Ya. Wallahu taala alam. Demikian ikhwan, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.